warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali berjumpa dengan halaqah Selasa ini dengan Ustazah Nur Hamidah. Jazakillah khair Ustazah atas kesempatannya, waktunya yang diberikan kepada kami untuk mendapatkan tausiah pada siang hari ini. Adapun topik kita pada hari ini adalah adab berbeda pendapat. Ya memang sejak mulai sosial media aktif ya Bu ya, berbeda pendapat ini menjadi lazim, dan karena kita tidak terbiasa latihan di sekolah, jadi sehingga kadang-kadang berbeda pendapat di sosial media, baik itu di Facebook, di komen-komen di YouTube gitu misalnya, atau mungkin bahkan dalam kelompok-kelompok WhatsApp itu, sehingga membuat ada yang sakit hati lah, live group lah gitu ya. Sehingga mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa belajar bagaimana menyikapi kalau kita berbeda pendapat sesuai dengan ajaran Islam dan sunnahnya Rasulullah SAW. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Silakan Ibu. Ibu, mic-nya masih di mute. Pantesan saya mangap-mangap pada diem aja. Oh, saya belum jawab salam ya, Bu. Terus saya panggil Mbak Lipa juga kok cuek aja gitu. Oke, ulang-ulang Ibu. Iya, ya. Tadi saya bilang begini, terima kasih Bu Met ya. Mohon izin Mbak Lipa, saya boleh share screen ya gitu. Kok pada diem aja? Kok Lipa cuma senyum-senyum doang gitu ya. Oke, silakan Ibu. Iya, nanti juga materi saya lupa kirim ke Mbak Lipa. Ntar ya Mbak Lipa ya. Nggak apa-apa, nanti aja nyusul. Iya. Moga-moga materi yang cukup rada-rada berat bisa kita ringankan di siang hari yang penuh dengan perjuangan ngantuk ini. Saya udah tidur siang tadi. Oh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah hari ini kita mencoba untuk mengambil sikap yang bijak ya pada saat yang namanya hidup itu pastilah ya penuh dengan dinamika, perbedaan yang kalau nggak siap-siap ya dengan kedewasaan ilmu, kedewasaan mental yang akhirnya malah perbedaan menjadi sebuah konflik. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang kita coba perdalam secara dasar terlebih dahulu. Pertama, kita menyadari kalau sifat manusia itu ada dua. Yang ini potensi sekali terjadi sebab yang menyulut pertikaian. Ya, karena memang semua manusia punya kekurangan, punya kelebihan yang potensi berbeda yang akhirnya bertikai. Ini ada dalam surat Toha ayat 115. Di mana Allah berfirman dua sifat manusia di ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya. Pertama, sifatnya ini lupa. Lupa kalau manusia itu bisa jadi ada yang salah, ada yang benar. Nah, bisa jadi kan dia merasa yang paling benar. Sifat manusia ini yang pertama suka lupa. Yang kedua apa? Walam najid lahu azma. Tidak memiliki tekad yang kuat. Nah, ini potensi sekali akhirnya nanti diadu domba ya oleh setan, diadu domba ya oleh hawa nafsu itu sendiri yang akhirnya lupa ya dan kurang tekad ya untuk lebih baik ya untuk menjadikan sebuah dinamika menjadi sebuah harmonis. Nah, ini yang akhirnya berpotensi sekali.
Nah, untuk itulah kita harus memahami kalau semua manusia itu punya lupa yang mengakibatkan potensi salah, dan kita semua harus menyadari bersama-sama ya untuk saling menguatkan dengan tekad yang baik. Ya, sampai nenek moyang kita kan sudah menanamkan bersatu kita teguh, ya bercerai kita runtuh. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya, untuk menutupi kekurangan manusia yang ada. Terus yang kedua, dalam surat 70 ya, surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 juga Allah mengingatkan sifat manusia itu, innal insan khuliqa halu'a. Diciptakan itu banyak keluh kesahnya. Ngeluh melulu. Ya, idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa satu hal yang tidak baik, ya begitu deh, ya banyak ya kelah keluhnya. Ya, tapi kalau wa idza massahul khair manu'a. Tapi jika dia diberikan sesuatu yang baik, ya biasanya manu'a, suka pelit, suka banyak alasan. Nah, ini sifat manusia. Nah, untuk itu kita menyadari kembali tidak hanya manusia secara umum, apalagi nih kita nih seorang perempuan. Nah, biasanya ya perempuan itu satu, kalau ada apa-apa, masalah itu biasanya dia lebih cepat bertindak daripada mikirnya. Contoh ya misalnya ya, ketika kita lagi lari-lari pagi, pas saat lari pagi, ada anjing yang ngikutin dan ngejar kita. Biasanya tindakan wanita kalau pas lagi lari-lari pagi ada anjing yang ngikutin dan akan ngejar kita, kan bisa jadi tindakan kita respon cepat apa? Lari. Kabur. Ya kan? Ya, padahal ketika perempuan itu memilih untuk lari, dia nggak mikir kalau secepat-cepatnya kita lari, lebih cepat anjing, kan begitu. Ya, kita mau lari cepat-cepat, ya pastilah lebih cepat anjing kan larinya. Nah, ini tandanya kita sebagai perempuan ketika ada satu kasus, ada satu masalah, responnya cepat. Ya, tapi nggak mikir, ya ini lebih baik ya langkah-langkahnya seperti apa. Nah, itu yang disadari mayoritas perempuan. Ada juga ya di antara perempuan yang kalau ada masalah itu lebih seneng apa? Ya banyak bicara. Yang penting apa? Udah puas dulu, orang udah tahu dulu apa maunya kita. Baik bicara dengan lisan, mau bicara dengan jempol, yang penting orang udah tahu dulu apa unek-unek kita udah tersampaikan. Masalah resiko, nyesel itu belakangan. Nah, kan kebanyakan ya perempuan seperti itu. Ada lagi ya perempuan itu ya suka emosional, apalagi kalau di saat ya cemburu. Nah, ini yang dua ini tidak terlalu bersinggungan erat ya dengan masalah kita. Ya. Nah, karena itulah berarti apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan manusia ini tidak dibiarkan mengatasi masalah sendiri. Walaupun ada Al-Quran, tapi kan Al-Quran itu tidak bisa difahami secara personal. Setiap kita butuh ulama. Nah, karena kan kita yakin Al-Quran adalah yang sumber segala informasi. Al-Quran adalah kunci untuk menyelesaikan semua masalah. Karena Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Walaupun kita tahu seperti itu, ya, tapi kan kita nggak bisa mempelajarinya sendiri. Nah, kita butuh ya para ulama. Nah, untuk itulah teman-teman biasanya nih terjadi konflik, terutama dalam berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan fikih. Maaf, kita itu suka menyelesaikan masalahnya campur aduk. Masalah hadis diselesaikan dengan masalah fikih, ya masalah fikih diselesaikan dengan masalah hadis. Nah, ini akan menimbulkan maaf ya sok pinter tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah. Contoh, ya saya belum lama ini diulang pertanyaan yang sama. Ustazah, ya katanya saya dapat informasi kalau anak bayi
yang baru dilahirkan lalu diazankan dan diazankan ya di telinganya itu ya itu perbuatan yang salah, yaitu bid'ah. Nah, satu ya itu bid'ah. Terus yang kedua apa manfaatnya? Memangnya anak itu ngerti ya tentang azan? Oh, dia sendiri belum, si bayi ini kan belum ngerti apa-apa, jadi nggak ada efeknya ketika azan itu dikumandangkan di telinga bayi. Nah, terus saya bilang, kalau mau membahas tentang bid'ah, berarti bahasnya kan soal fikih. Sedangkan ketika Anda mengatakan kalau kenapa ini bid'ah, ya karena hadisnya, karena nggak ada hadisnya. Maaf, berarti apa? Ya, Anda tidak memahami tentang konsep saat berbicara tentang hadis. Karena hadis, ya hadis itu dalam tingkatan derajatnya kan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang doif. Nah, ini adalah hadis yang diterima, yang boleh dijadikan rujukan. Sedangkan kalau nggak ada hadis, namanya maudhu alias hadis palsu. Ya. Nah, Anda mengatakan ini tidak ada hadisnya, berarti kan menuduh hadis ini tidak ada, berarti hadis palsu. Padahal hadisnya ada, walaupun derajatnya itu dhaif. Kalau ternyata hadis itu dhaif, tapi dituduh tidak ada hadisnya, berarti dituduh palsu. Berarti kan Anda menuduh ulama hadis, ya, membuat hadis, kan gitu kan? Dan fatal loh, siapa yang membuat hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang membuat hadis atas nama Rasul padahal tidak pernah dilakukan oleh Rasul, itu disiapkan di api neraka. Berarti Anda menuduh ulama hadis yang mendokumentasikan tentang periwayatan mengazankan di telinga anak bohong, karena menganggap palsu, kan begitu. Ini bahaya. Jadi kalau mau ngomong ini bid'ah, ini tidak bid'ah, itu bahasa fikih. Jangan menghukumkan dengan apa yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, untuk itu nih, biar nggak pada puyeng. Karena begitu saya dapat amanah materi ini, gimana ya mensederhanakan, kan gitu. Nah, udah sekarang kita kenal dulu nih para ulama agar nanti ketika kita berhadapan dengan masalah yang ada, langsung di mapping. Nah, ada ulama, namanya ulama tafsir. Kalau memang bicaranya ini berkaitan dengan masalah ayat, nah, selesaikanlah ya dari ulama-ulama tafsir. Ya, ulama tafsir, mufasir, contohnya siapa? Misalnya Al-Qurtubi, As-Suyuti, kemudian juga Ibnu Katsir. Nah, ini yang disebut dengan ulama tafsir, mufasir. Tugasnya apa mufasir? Tugasnya ulama tafsir ini membuat kaidah, misalnya apa? Tentang ulumul Quran. Ya, ada asbabun nuzul, ya, ada sebab turunnya ayat. Kemudian ada ini ayat makkiyah, ini ayat madaniyah. Nah, ini diselesaikan dengan ulama tafsir. Ulama tafsir juga akan membuat klasifikasi tafsir itu. Ada yang tafsir yang boleh dipakai, misalnya tafsir Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Nah, ada tafsir yang perlu diwaspadai, perlu dicerna dulu. Kalau tafsir ini menggunakan ro'i, akal. Jadi kayak cocokologi. Ya misalnya kayak waktu itu tuh tentang corona. Oh, ternyata kenapa kita sekarang harus di rumah saja karena corona sudah ada dalam Al-Qur'an. Saya bilang, yang mana corona yang ada di Al-Qur'an? Itu dalam surat Al-Ahzab, waqorna fi buyutikunna. Ya Allah, waqorna fi buyutikunna, bukan waqorona, ya kan? Jadi ini mah namanya cocokologi. Ya, memang ada kan dalam Al-Qur'an, waqorna fi buyutikunna. Ya, hendaklah kalian ya tinggal di dalam rumah kalian. Lah ini memang korna itu ya artinya kan memang menetap.
bukan berarti gara-gara ada corona akhirnya stay at home, kan begitu. Nah, ini berarti tafsir yang cocokologi. Jadi hati-hati ya kalau dalam belajar tentang tafsir, ya, apakah ini tafsir ini benar atau tidak, lihat dia ada korelasi nggak dengan ayat-ayat yang lain, ada korelasi nggak ya dengan hadis-hadis yang lain. Tapi kok ternyata bertentangan, ya berarti itu tafsir yang salah. Nah, ini sudah dibuat oleh para ulama. Dan para ulama yang ketiga nih, ulama tafsir nih, ya tujuannya apa, tugasnya ya agar teman-teman itu berhati-hati terutama soal kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Jangan sampai kisah-kisah dalam Al-Qur'an, terutama kisah-kisah tentang para nabi, ya, justru dimasukkan dongeng-dongeng Bani Israel, ya dongeng-dongeng Israiliyat. Bahaya kalau kita salah baca ya, cerita dalam Al-Qur'an. Nah, itu kan berarti kita menganggap cerita dalam Al-Qur'an. Nabi Adam dan Ibunda Hawa yang ada di dalam surga makan buah hudi contohnya. Itu kan ada di Al-Qur'an. Tapi kalau ternyata ada tambahan-tambahan cerita dongeng, warning. Jangan-jangan ini sisipan dari orang-orang Israel. Kenapa warning? Karena bisa jadi tujuan cerita itu ya untuk membuat kita merasa kalau dongeng Bani Israel itu lebih lengkap dibanding Al-Qur'an. Ya, merasa kita Al-Qur'an itu kok kayaknya Al-Qur'an nggak asik ya, Al-Qur'an kok kayaknya nggak lengkap, kok Al-Qur'an kayaknya begini. Udah meragukan Al-Qur'an itu tidak sempurna, lebih seru cerita dongeng yang ada di Bani Israel, ini udah mulai kita digoyahkan. Ya, beriman dengan sebagian dan mengkafirkan sebagian. Dan kalau nanti teman-teman baca cerita-cerita dongeng Israiliyat, itu lebih lebih wow gitu. Ya, contoh kayak cerita Harut dan Marut yang di dalam surat Al-Baqarah kan. Kalau di dalam dongeng Israel ditambah dengan para hadis-hadis palsu tentang kisah Harut dan Marut, itu akan jadi sebuah sinetron. Yaitu apa? Legenda bintang yang paling besar Kejora ya. Legenda bintang Kejora bisa dijadikan dongeng. Kenapa? Karena bintang Kejora itu adalah seorang wanita yang memprovokasi malaikat Harut dan Marut untuk melakukan kemaksiatan yang akhirnya dia ingin bertobat, dikasih jalan sama malaikat Harut dan Marut naik tangga ke langit, di tengah langit ya dikutuk sama Allah ya akhirnya menjadi sebuah bintang. Itu kan coba kalau kita nggak tahu ini adalah cerita Israiliyat, bisa-bisa nih kita ketika berkemah dengan anak-anak ngelihat bintang, tahu nggak nak, bintang Kejora itu ada loh dalam Al-Qur'an. Ya, kan begitu. Ini hati-hati. Jadi ada ulama tafsir yang tugasnya seperti itu. Ada ulama hadis. Nah, ulama hadis tugasnya apa? Ulama hadis itu tugasnya bagaimana mengajarkan kita tentang misalnya ya manakah itu hadis dari Rasulullah, ya manakah hadis itu dari sahabat. Kalau hadis dari Rasulullah berarti ketika diamalkan sunnah Rasul. Kalau dari hadis dari sahabat berarti namanya sunnah sahabat. Kayak ini sholat tarawih, kalau 11 rakaat itu sunnahnya Rasul. Tapi kalau 23 rakaat sunnahnya Umar. Dua-duanya sunnah. Ya, karena ada yang disebut dengan hadis, ya apa yang disandarkan sama Rasul, ada yang hadis yang disandarkan oleh sahabat, ada yang hadis disandarkan oleh tabiin. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama. Jangan sampai yang dari sahabat kita bilang dari Rasul. Nah, ini perlu memahami dengan tepat. Nah, kemudian apalagi nih ulama hadis? Ulama hadis itu tugasnya hanya memberi fatwa. Memberi fatwa, ini hadis sahih, ini hasan doi, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Nah, contoh ulama hadis siapa? Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, ini contoh-contohnya. Dan juga
ya ulama hadis ini memisahkan mana hadis ya walaupun itu sahih, hasan, dhaif tetap hadis. Mana yang maudhu bukan hadis. Nah, kitab-kitab yang menjadi rujukan hadis yang boleh dipakai itu ada Bukhari, Muslim, semuanya sahih. Ada lagi yang masih campuran nih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Kitab apa aja? Kitab hadis Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi. Ini kitab hadis tapi nggak semuanya sahih. Nah, sekarang begini nih. Ya, jangan sampai kita ketika memahami tentang hadis tidak memahami tentang akhlak karakter para ulama hadis. Ya, kenapa? Karena ketika Bukhari, Muslim, kan hadisnya semua sahih-sahih, nggak ada Bukhari yang hasan dan dhaif, semuanya sahih. Tapi pernah nggak Bukhari menghina Nasai? Yes, itu hadisnya dhaif. Itu mah bukan hadis, nggak ada. Dan lihat para ulama hadis ini kejujuran ilmiah. Kalau Bukhari, Muslim, mereka mengumpulkan hadis sahih, makanya nama kitabnya apa? Sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi ini kan mencampurkan ada perkataan Rasul, ada perkataan sahabat, ya, ada perkataan tabi'in, ada hadis sahih, hasan, dhaif. Makanya mereka nama kitabnya apa? Kitab Sunan. Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, ya Sunan Tirmidzi. Mereka udah jujur secara ilmiah. Nah, jangan sampai kita yang tidak tahu ilmu sok banget menganggap ya bid'ah itu mengazankan di telinga anak. Itu mah sholat sholat yang 4 rakaat tasbih ya. Sholat tasbih itu enggak ada dilakukan sama Rasul. Jangan bilang begitu. Karena mengazankan di telinga anak sholat sholat tasbih itu terdapat dalam kitab Tirmidzi, dalam kitab Ibnu Majah. Kalau kita menganggap bid'ah berarti kita menuduh mereka berbuat dusta. Saya mah kalau ada orang-orang yang ngotot kayak begitu, saya bilang, saya cuman menyampaikan ini ada dalam kitab hadis Nasai, ya Ibnu Majah, hadisnya dhaif. Tapi kalau Anda masih bersikukuh, itu kan dhaif. Anda tahu nggak apa itu dhaif? Sedaif-daifnya hadis tetap dhaif. Kalau palsu berarti bukan hadis. Kalau Anda menuduh Nasai ini melakukan sesuatu yang bukan dari Rasul, tapi mereka mengatasnamakan Rasul, saya nggak bisa membela karena saya bukan siapa-siapa. Saya bilang. Saat di padang mahsyar, ya Imam Nasai, Ibnu Majah akan nyari Allah. Mana yang nuduh? Ya kan? Saya membuat hadis palsu. Kenapa? Saya cuma dulu waktu di Al-Azhar, saya cuma mendapatkan cuma dapat 5 hadis. 5 hadis untuk dicari ini derajat hadisnya apa. Cuma 5 loh. Ya Allah, itu 5 itu satu mata kuliah. Ya, itu saya cari dari mulai kan an itu kan dari Rasul sampainya ke perawi sekarang ya, misalnya kayak perawinya Nasai ya, Imam Bukhari itu kan 300 tahun. Otomatis kan ketika dari Bukhari ketemu sama Rasul itu banyak sekali dia harus berguru antara murid guru sampai ketemu sama Rasul itu benar-benar diteliti satu-satu. Ya sampai hadis yang saya teliti itu ada satu ya hadis yang dia dhaif. Tahu nggak penyebab dhaifnya apa? Ya karena salah satu perawi pembawa berita ya meriwayatkan hadis ini di usia yang udah tua. Begitu udah tua, otomatis apa? Lupa. Gara-gara si murid ketemu sama gurunya di kondisi gurunya udah tua yang suka lupa, maka hadis ini menjadi dhaif karena kurang hafalannya. Ya bukan karena nggak punya hafalan, semuanya itu ya punya hafalan tapi karena ya kurang kuat hafalannya itu dhaif. Tega-teganya ya mereka yang sudah mengumpulkan ribuan hadisnya Rasul dalam Sunan Nasai, Ibnu Majah, orang-orang zaman sekarang belajar ilmu hadis juga enggak ya memiliki buku
tafsir hadis juga enggak, menuduh para ulama hadis yang mendokumentasikan itu dianggap hadis palsu. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi baik Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, mereka itu jujur secara ilmiah dan mereka tidak pernah saling menghina, ya, dan mereka pun tidak pernah memberi fatwa. Apa kata Bukhari? Kalau mengamalkan hadis saya, maka semuanya adalah sahih dan diterima. Siapa yang mengamalkan hadisnya Ibnu Majah, ya, apalagi Ibnu Majah itu banyak banget ya hadis doifnya, berarti apa? Berarti Kak dia amalnya tidak diterima. Enggak ada seperti itu. Nah sekarang ya siapakah yang memberi fatwa? Ada yang disebut ulama fikih. Ulama fikih yang kita kenal 4, ada Maliki, ada Hanafi, ada Syafi'i, ada Hambali. Dan 4 madhab ini, 4 pemberi fatwa ini, tugasnya apa? Pertama, ya mereka akan menjelaskan dalam pengambilan hukum semuanya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. 4-4-nya semuanya dalilnya pasti dari Quran dulu, pasti dari Sunnah dulu. Terus kenapa kok berubah? Ada yang akhirnya memberikan fatwa yang ini wajib, yang ini sunnah, yang ini makruh, kok beda-beda? Ya, karena nanti dalam masalah pengambilan ayat, penafsirannya bisa jadi dengan sudut pandang yang berbeda. Contoh misalnya nih, ya, kalau menurut teman-teman menyentuh lawan jenis setelah kita berwudu, batal atau nggak batal? Enggak. Kata Bu, ada yang bilang batal dan enggak. Ada yang bilang batal, kan? Ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Jangan bilang ih yang enggak batal itu yang kayaknya nyepelein banget ya. Enggak boleh begitu. Kalau yang batal kayaknya kan saya berhati-hati. Kalau yang enggak batal ya Allah nyepelein banget ya. Enggak boleh. Ya kenapa? Karena para ulama fikih kenapa berbeda? Ini kan antara Syafi'i sama Hanafi. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berbeda padahal ayatnya sama. Itu kan surat Al-Maidah ayat 6. Ya, yang berkaitan dengan boleh menyentuh wanita atau tidak menyentuh wanita. Kenapa berbeda? Ya, lihat kalau menurut karena begini, Al-Qur'an itu kan nggak ada titik koma. Al-Quran nggak ada alenia, Al-Quran nggak ada subtema, ya, yang ada kan satu ayat begitu aja. Nah, akhirnya apa? Sudut pandang dalam memahami ayat pasti berbeda. Kalau menurut mazhab Imam Hanafi, ya, ini ayat surat Al-Maidah ayat 6 itu satu tema, ya, yaitu tentang wudhu dan mandi yang semuanya sama. Makanya ketika mohon maaf ya, kalau menurut Imam Hanafi itu satu tema ya, sebentar ya, kalau menurut Imam Hanafi itu 2 tema, kalau menurut Imam Syafi'i itu ya satu tema. Kenapa? Karena di awal ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah itu kan tentang kalian kalau mau sholat harus wudhu dulu. Ya dengan cara apa? Ya cuci muka, kemudian membasuh kedua tangan, kepala dan kaki. Nah, itu tema pertama kalau menurut Imam Hanafi. Ya, kemudian tema yang kedua menurut Imam Hanafi adalah bab mandi. Wa in kuntum junuban. Kalau kalian sedang junub, maka fattoharu. Kalian mandi. Kalau kalian sedang sakit, ya, kemudian kalian menyentuh wanita, tidak mendapatkan air, maka silahkan tayamum. Menurut Imam Hanafi, ini 2 tema. Tema yang pertama itu tema wudhu, tema yang kedua tema mandi. Berarti yang disebut dengan menyentuh wanita, yang disebut batal kalau menyebabkan mandi. Itu yang disebut mazhab Imam Hanafi. Kalau menyentuh wanita tidak menyebabkan mandi, no problem. Jadi tadi teman-teman yang menganggap, nggak batal kok ya, kalau menyentuh lawan jenis selama tidak ada syahwat, ya karena memang memahami ayatnya seperti mazhab Imam Hanafi. Ini 2 tema ya, tema pertama wudhu, tema kedua tentang junub ya, berarti mandi wajib. Yang batal
ketika bersentuhan wanita yang menyebabkan mandi wajib. Tapi kalau Imam Syafi'i ini satu tema. Ya, tema wudhu, tema mandi, pokoknya babnya menyentuh wanita. Dua-duanya batal. Ya, nah ini yang akhirnya menjadi perbedaan. Namun, apakah Imam Maliki, Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali ketika berbeda pendapat menyebabkan akhirnya pertikaian? Kan enggak. Saling menganggap ya ini adalah bid'ah, wa kullu bid'ah dolal wa dolatin nar. Enggak. Kenapa? Karena 4 mazhab ini tugasnya adalah pemberi fatwa. Kalau pemberi fatwa bisa jadi bukan untuk dirinya, tapi tergantung situasi dan kondisi yang ada. Yang akhirnya apa? Masyarakatnya beda. Nah, mari kita lihat nih. Ya, masyarakatnya beda. Kalau di zaman Rasul, kenapa nggak ada perbedaan pendapat? Ya semuanya tergantung Rasul. Nggak ada masalah. Nah, terus ya ketika zaman sahabat, nah zaman sahabat kan mulai tuh Islam berkembang ke daerah keluar dari Mekah, ya keluar dari Madinah, yang akhirnya ya ketika di zaman Abu Bakar udah mulai ada penyebaran Islam keluar sampai ke Umar, sampai ke Palestina kan, otomatis kan akhirnya menemukan karakter masyarakat yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda. Sedangkan Islam adalah rahmatan lil alamin, yang akhirnya menyebabkan dari sejak para sahabat mulailah ada pusat-pusat belajar Al-Quran, belajar hadis yang sekaligus pelajaran itu harus memberikan fatwa. Dan madrasah-madrasah yang ada berbeda tergantung dari karakter masing-masing. Pertama apa? Ada ya madrasah Mekah dan Madinah, madrasah Hijaz namanya. Ya madrasah Mekah, madrasah Madinah itu kan masyarakatnya udah biasa idealis. Orang udah biasa sama Rasul. Ya, otomatis orang Mekah, orang Madinah yang biasa idealis bertemu sama Rasulullah, kepingin lebih optimal ya dalam mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat, ini sangat memungkinkan mereka ya hidup lebih idealis. Dan madrasah ini imamnya ditunjuk adalah Malik bin Anas. Makanya nanti akhirnya berkembang menjadi mazhab Imam Malikiyah. Orang Mekah dan orang Madinah itu kan dekat banget sama Rasulullah SAW, pusat Islam yang memang di sana. Otomatis kan mereka aura untuk idealisnya ya lebih besar, dan kejahiliahan udah dari awal diprotektif sama Rasul. Nah, tapi begitu Islam sudah mulai di Irak, ya kan udah mulai, Irak itu kan bukan Arab, ya Irak itu kan tanah Syam, dan otomatis di zaman dulu itu ya Irak itu kan di zaman jahiliyah, baru ketika ada Rasulullah ya para sahabat yang diutus di sana, mereka baru berubah. Otomatis akhirnya apa? Ya madrasah ini dalam menyelesaikan masalah akhirnya kan lebih berbeda, lebih mengutamakan ijtihad. Kenapa? Karena masyarakat Irak kan masyarakat yang logis. Ya, yang memang mereka sekali lagi dari awal mereka adalah bangsa modern ya, bangsa jahiliyah yang jauh dari Rasul. Otomatis kan ketika Islam datang merubah karakter masyarakat yang ada pada saat itu, tidak mudahnya membalikan telapak tangan. Ya, yang akhirnya mujtahid besar di madrasah Irak itu dikenal dengan Abu Hanifah, yang akhirnya berkembang menjadi madhab Hanafiyah. Ya, memang akhirnya apa? Ya, bagaimana banyak dalam masalah-masalah harus menggunakan ijtihad. Ya, ijtihad yang nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, dan itu no problem, nggak masalah. Ya, kemudian ya akhirnya apa? Ya mulai berkembang lagi ya sampai di menggabungkan antara Mekah dan Madinah itu di Palestina ya, lahirlah satu imam namanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i di Palestina
ya dia punya sebuah semangat, punya karakter bagaimana jangan sampai terlalu berat kayak di Mekah Madinah, nggak terlalu ringan kayak di Irak, ya akhirnya apa, dia menggabungkan. Ya kalau madhabnya Imam Syafi'i lebih madhab yang apa yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya dan itu tidak terlalu idealisme, ya misalnya kayak masalah pakaian aja deh. Nah pakaian kan memang kalau di Mekah, Madinah itu rata-rata pakai cadar karena memang Rasulullah SAW mudah untuk menerapkan kepada sahabat pada saat itu, termasuk kan kepada Ali bin Abi Thalib, ya karena dia ngelihat yang pertama, ngelihat yang kedua, ya seorang wanita, akhirnya kan otomatis apa kata Rasulullah, kalau pandangan yang pertama itu nikmat, tapi yang kedua kan bisa jadi ya ini adalah ujian. Dan mudah bagi Rasul menyuruh para wanita ya untuk memakai hijab, ya memakai pakaian yang menutup ya sampai wajahnya. Mudah karena memang mereka dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, tapi begitu Rasulullah SAW dalam mengumumkan secara umum, ya itu kan tidak dengan idealisme dengan memakai cadar. Ya, artinya apa? Yang dipakai Imam Syafi'i kan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Asma. Ya, kalau wanita ini kalau sudah dewasa ya tidak boleh terlihat adalah hada wahada, wajah dan pergelangan tangan. Nah, itu yang dipakai oleh mazhab Imam Syafi'i. Jadinya Imam Syafi'i tidak seidealisme yang ada di Mekah dan di Madinah, tapi tidak selonggar yang ada di Irak. Nah, kemudian apa? Berkembang lagi murid Imam Syafi'i, dan dia lebih kental untuk mengikuti seperti yang ada di mazhab Imam Maliki, yang ada di Mekah dan Madinah, yang disebut dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, Hanabilah. Dan teman-teman harus ingat, keempat madrasah ini semuanya ahli sunnah wal jamaah. Ya, baik berbeda antara Syafi'i dengan Hanafi, Maliki, Hambali, nggak ada yang bilang kafir. Semuanya adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini yang harus kita pahami yang pertama. Jadi ketika kita ingin membahas sebuah kasus syariat, jangan langsung ya kita ngambil hadis, wah ini bid'ah berarti nggak boleh. Hadisnya apa dulu, ya derajatnya seperti apa, pertimbangan ulama fikihnya seperti apa. Jadi kalau memang kita bukan pemberi fatwa, jangan suka membuat statement. Bahaya ya kalau ya, karena yang boleh membuat statement hanyalah mereka yang memang diakui sebagai mufti, pemberi fatwa. Nah, sekarang yang perlu kita pahami lagi apa? Ya, dalam Islam Allah memberikan peluang adanya kesempatan untuk berkembang yang akhirnya bisa jadi dengan perkembangan ini akan menyebabkan dinamika dan tidak boleh ya dianggap bid'ah. Nah, kenapa? Ya, ada dua ayat. Pertama surat An-Nisa 59. Nah, surat An-Nisa 59 kalau teman-teman lihat di ayat ini dalam objek perintah yang disebutkan oleh Allah, kapankah kita harus taat secara mutlak? Kapankah kita boleh bernegosiasi karena di sana ada peluang untuk berdiskusi, ya peluang untuk adanya musyawarah karena ada pertikaian. Itu lihat dalam surat An-Nisa 59. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya untuk perkara Allah dan Rasul, atiullaha wa atiu Rasul. Ya, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tapi ketika ulil amri kepada pemimpin, ada nggak Allah menggunakan kata taat? Nggak ada. Ya kenapa? Karena ada hal yang berbeda. Kalau soal hukum wajib yang ada di Quran, yang ada di hadis, semuanya adalah masalah Allah dan Rasul. Allah menggunakan atiullah wa ati Rasul. Berarti mutlak tidak boleh ada perbedaan. Sami'na wa ata'na. Hal-hal yang sifatnya akidah, hal-hal yang sifatnya syarat, rukun, nah itu sami'na wa ata'na. Tapi berkaitan dengan ulil amri. Nah, ulil amri ini
nggak hanya soal pemerintah, ya ulil amri ini kan banyak. Ya misalnya berkaitan dengan masalah hadis, berkaitan dengan masalah fatwa. Nah, Allah tidak menggunakan kata atiu ulil amri, ya, tapi ya tanpa diiringi dengan kata taat, ya, juga kepada pemimpin kalian. Kenapa? Karena di sini Allah menyebutkan ada sesuatu yang sifatnya sawabit. Ya, sawabit itu artinya permanen, akan nggak boleh diganggu gugat. Ya, ada yang sifatnya al-mutaghayyirat, bisa berubah. Bisa berubah ini ya itu adalah perkara-perkara yang memang kita ikuti apa yang menjadi keyakinan kita berdasarkan pertimbangan orang yang menurut kita adalah ahlinya. Contoh, ya teman-teman bisa lihat dalam surat Haji, surat Al-Hajj. Ya, karena saya pernah ketika ada satu pertanyaan ya, seorang ibu yang nangis. Kenapa? Dia pulang haji, beli oleh-oleh biar murah dan mudah, tasbih. Kan tasbih kan gitu kan. Ya 5 real itu selosin. Udahlah dibagiin ke kampungnya. Begitu udah dibagiin nih tasbih ke kampungnya, apa yang dilakukan? Ada di antara warga yang malah mengatakan hal-hal yang tidak enak. Astagfirullahaladzim, udah pergi haji, ya bukannya malah bener, malah ngajak orang yang masuk neraka, gitu kan. Lah, ya Ustazah, emang saya beliin tasbih, saya masuk neraka, nyuruh orang masuk neraka. Kenapa? Karena katanya Rasulullah itu nggak pernah pakai tasbih. Rasul itu pakai tangan. Tasbih itu tradisinya orang Hindu. Ya, tasbih itu ya adalah perbuatan bid'ah. Jangan ketika ibadah itu di tasyabuh ya, kamu ngikutin ya tradisi orang Hindu yang akhirnya apa? Itu bid'ah, kalau bid'ah dolal wa dolal finnar. Nah, ini kan akhirnya apa? Bisa menyebabkan konflik dalam keluarga, konflik dalam masyarakat, dan bisa menjelekkan Islam itu sendiri. Islam itu gak rahmatan lil alamin. Nah, untuk memahami itu semua, surat Al-Hajj nih, surat 22 di ayat yang ke-20 ya, 27. Nah, kenapa Allah kasih contohnya haji? Karena tiap tahun kamu akan ketemu dengan musim haji, dan setiap tahun kamu akan ketemu di musim haji ini bertemunya seluruh umat ya internasional dunia, yang otomatis di musim haji ini akan banyak kamu melihat perkembangan-perkembangan yang boleh dan masih diperbolehkan untuk adanya khilafiyah. Apa ayat ke-27? Allah berfirman, wa'adzin finnas, diizinkan bagi manusia untuk pergi haji. Gimana caranya pergi haji? Ya tukari jalan. Caranya kamu jalan kaki. Ya, kemudian apa? Wakul rijalan mana tadi itu? Wa ala kulli. Wa ala kulli dhamir, atau kamu naik onta. Onta yang gimana? Onta yang kurus kering. Ya tina min kulli fajjin ami. Coba kalau ayat ini dijadikan sebuah ayat yang mutlak sami'na wa ata'na, berarti pergi haji nggak boleh naik Garuda, apalagi naik Lion. Ya pergi haji cuman 2, naik onta yang kurus kering ataupun jalan kaki. Kan begitu? Mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Karena disinilah Allah menyebutkan dalam musim haji. Udah azan, cepet bener. Saya mute dulu sebentar Ibu Met ya. Bu, silakan.
Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi dari ayat ini Allah menyebutkan ada hal-hal yang sifatnya sawabit, yang nggak boleh berubah. Berarti kamu harus sami'na wa ata'na. Ada hal-hal yang sifatnya dinamika, bisa berubah. Soal tata cara, strategi, fasilitas, masalah furu, itu mah bisa berubah. Nah, dari sini nih, saya mau menyimpulkan dulu untuk poin yang pertama. Pada pusing kan? Jujur, pada pusing. Kenapa pada pusing? Karena judulnya saya cuma ingin mengingatkan kalau kita tidak punya kemampuan ilmu tafsir, kita nggak punya kemampuan ilmu hadis, kita nggak punya kemampuan soal fikih, jangan sotoy, ya, jangan sok tahu, jangan sok kita akhirnya menjas seseorang. Kenapa? Karena ya para ulama sudah dibuat pos-posnya, ulama mufasir, ulama muhadis, ulama fikih. Tujuannya apa? Mereka itu bersengaja diutus, ditugaskan untuk menjadi rujukan, untuk menjadi referensi. Hal-hal yang sifatnya kontemporer, yang sifatnya fasilitas, strategi kayak tasbih. Ini kan bukan masuknya syarat, bukan masuknya rukun. Kalau memang mau pakai tasbih silahkan, nggak pakai tasbih nggak apa-apa. Kalau memang dia memberikan sebagai hadiah, bukankah kita dalam menerima hadiah tidak usah komplain hadiah yang diberikan oleh orang lain. Nah, sengaja saya menyampaikan prolog pembukaan seperti ini agar tujuannya apa? Kita ini harus mempersiapkan diri sebelum kita berkomentar, sebelum kita menjudge seseorang. Nah, sekarang ya konflik terjadinya perbedaan itu sebuah keniscayaan pasti. Ya, kenapa? Ya karena memang di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah sudah menyebutkan kalau pertikaian itu adalah sebuah dinamika yang mutlak terjadi. Ya dari awal nih dalam surat Al-A'raf, Allah menyebutkan kalau saat nanti kamu turun ke bumi, ba'dukum li ba'din adu, kalian akan saling bermusuhan. Kemudian juga dalam surat At-Taghabun, ya konflik di dalam rumah tangga, perbedaan pendapat di dalam rumah tangga itu sebuah keniscayaan. Karena Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun kalau nanti dihadirkan suami atau istri, ya, anak dan orang tua adu walakum, jadi musuh. Nah, Allah menyuruh kita kalau kamu harus memahami, enggak bisa ya konflik itu pasti terjadi. Apalagi ketika Rasulullah SAW pernah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dikabulkan 2, tapi tidak dikabulkan 1. Nah, apa yang tidak dikabulkan ketika Rasulullah minta, please ya Allah, jangan sampai deh ada perpecahan di antara konflik internal kaum muslimin. Ternyata apa? Allah menolaknya. Jadi mau nggak mau teman-teman, walaupun kita jadi mikir-mikir, mau mau membuat statement, tapi kita tidak bisa menghindari, ya Allah nggak enak banget ya Islam itu, ya semakin kita belajar semakin tahu, akhirnya semakin sok tahu, ya Allah jadi akhirnya jadi konflik pertikaian, mendingan nggak usah deh, katanya Islam rahmatan alamin. Enggak, yang namanya pertikaian itu pasti ada. Nah sekarang tujuannya adalah kondisi apapun ketika terjadi perbedaan, semua orang harus menjadi saksi. Semua orang harus menyaksikan kalau kita adalah orang baik. Baik dalam keadaan bertikai maupun dalam keadaan bersahabat, ya semua orang harus menjadi saksi kita kalau kita adalah orang baik. Karena itulah yang disebut oleh Allah sebagai misi. Selama kita hidup, kita harus menjadi orang baik. Namun nih, ya jangan merasa kita udah orang baik. Ya alhamdulillah saya mah nggak pernah tuh ada konflik, saya mah nggak pernah tuh komen-komen kalau ada share-share di grup, ya saya mah mendingan diem aja, ya saya mah lebih baik menghindar, saya mah, jangan merasa saya mah udah baik. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kamu ngaku-ngaku udah jadi orang baik harus ada buktinya. Ya, pertama apa? Buktikan dengan ucapan tetangga.
Ya, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini udah berbuat baik atau saya ini udah berbuat buruk ya? Apa kata Rasul? Dengar aja komen tetanggamu. Kalau tetanggamu bilang, ya kamu telah berbuat baik, berarti kamu orang baik. Kalau tetanggamu bilang, ya kamu itu telah berbuat jahat, berarti kamu orang jahat. Nah, berarti hati-hati. Sedangkan bisa jadi, ya Allah, sama tetangga yang ini nih, ya bikin kita gimana gitu. Ya ternyata untuk mengukur kita ini baik atau tidak baik, ya Rasulullah menyuruh kita denger aja komen tetangga kamu. Kemudian apa? Ya, kamu ukur aja hati kamu. Ketika kita men-share sesuatu, mengomentari sesuatu, ukur dengan tolak hati nurani kamu. Kira-kira hati kamu ini hati yang baik atau hati yang tidak baik? Yaitu apa? Ketika kita sudah nge-share ini, komen ini, pegang dadamu. Kalau dada kita tenang, nyaman, harusnya yang kita share yang kita share adalah kebaikan. Tapi kalau kita, aduh, galau, nggak nyaman, nah, berarti yang kita share ada sesuatu yang salah. Tapi hati yang seperti ini, kalau hati yang tidak konslet, jangan sampai kita habis komen, habis ngejas, habis menjelekkan orang, habis membuat orang itu menangis, ngeplong, lega gue gitu kan. Pokoknya apa? Kalau nggak begini, kayaknya kamu kok habis melakukan hal yang tidak baik malah tenang hatimu. Ya, berarti apa? Jangan-jangan hatimu tidak menunjukkan kebaikan kamu. Karena baiknya lisan kamu, baiknya tangan-tangan kamu, jempol-jempol kamu harus sesuai dengan hati nurani kamu. Hati nurani kamu harus tenang ketika memang yang kamu lakukan kebaikan. Tapi kalau yang dilakukan oleh kamu adalah keburukan, harusnya hati nurani kamu memberikan sinyal ketidaknyamanan, deg-degan. Nah, terus ini lagi nih, ciri orang baik, kita nggak bisa menghindari pertikaian. Tapi ternyata ya dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kamu kalau ngaku orang baik, berarti apa? Ketika terjadi perselisihan di antara kamu yang akan berubah ya gara-gara kamu adalah yang tadinya permusuhan berubah menjadi teman setia. Nah, itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ukurlah kamu itu orang baik atau orang enggak baik, lihat ya, karena yang terbaik lisannya mereka yang mengatakan Allah dan menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Pada saat kamu menyuruh orang lain berbuat baik, pasti kan kamu bisa melihat yang namanya baik dengan yang buruk itu berbeda. Tapi ketika kamu menolak keburukan, ya kamu tolak dengan cara yang baik. Buktinya apa? Kalau kamu ketika terjadi pertikaian di hadapan kamu sebuah kemaksiatan dan kamu orang baik, yang tadinya orang itu ada permusuhan di antara kita, tapi gara-gara sikap kita, gara-gara cara kita, gara-gara wajah kita, gara-gara lisan kita, gara-gara tangan kita, yang akhirnya yang tadinya sebel sama kita, sebuah permusuhan, berubah menjadi teman setia. Semua ini gak akan Allah berikan kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Ya. Kemudian ya, sekarang nih gimana caranya nih kalau ternyata aduh mau nggak mau ya saya nggak bisa menghindari dari konflik, dari perbedaan. Yang mau nggak mau di depan mata kita nih harus ada perbedaan yang akhirnya perbedaan ini sangat sensitif bisa menyebabkan konflik. Nah, ada beberapa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Pertama, dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi perbedaan, maka jangan cari dulu siapa yang salah. Karena kalau lagi berbeda pendapat, kan dua-duanya merasa paling benar. Udah tahu lagi ribut soal perbedaan pendapat. Kita hadir, iya sih yang benar ini, iya ribut. Kalau lagi ada perbedaan pendapat yang menyebabkan pertikaian, jangan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi ajaklah siapa yang paling berani untuk menjadi mulia. Kayak apa?
kemuliaan ketika terjadi perbedaan pendapat, yaitu orang-orang yang wal kadhibinal ghaidh, yang paling mampu menahan amarah, wal afina anin nas, yang paling dulu memaafkan. Ya, walaupun kita tahu dia salah, udah kita maafkan dan kita minta maaf aja. Minta maafnya kita bukan karena kita mengakui kesalahan dia. Kita minta maaf, kenapa? Karena kita ingin mulia. Kalau orang lagi keras, orang lagi marah, jangan dilawan dengan keras, tapi dilawan dengan kelembutan. Ya Allah minta tahan emosi, lalu maafkan. Bisa jadi dengan cara kita minta maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Ya teman-teman, kalau ada perbedaan pendapat, ya soal ini, soal itu, udah cooling down. Dengan apa? Ya tahan emosi, ya kemudian maafkan dulu. Ya, bahkan di ayat yang lain, surat At-Taghabun ayat 14, nggak cuma minta maaf. Ketika terjadi perbedaan yang kita akhirnya menimbulkan gejolak emosi, diminta sama Rasul apa? Ya, istighfar 70 kali. Nah, ini ada seorang sahabat yang mengadu, dia punya budak, berarti kan budak itu udah diatur sama majikannya. Dia kesel kenapa ini budak susah banget diajarin, anak-anak ya, susah diajarin, susah dikasih tahu, ya. Dia melakukan kesalahan, dia kan minta minta rekomendasi lah sama Rasul agar kesalahan anak ini, budak ini boleh dipukul. Ternyata apa? Ya jangan langsung memukul, ya justru sama Rasul diminta untuk sudahkah kamu beristighfar 70 kali untuk anak ini. Ya karena bisa jadi nih antara ibu dengan anak, ibu merasa anaknya kok nggak dengerin, anaknya udah membantah, itu menurut si ibu. Tapi versi anak, ya aku tuh nggak bantah mama, ya aku tuh nggak ngelawan mami, aku tuh cuman kepingin ngasih tahu kalau ini begini-begini. Tuh kan kamu tuh mau ngomong, kamu tuh ngelawan. Nah, itu kan karena sudut pandangnya berbeda. Anak kepingin mengungkapkan pendapat, ya ibu menggunakan pasal 1. Kalau ibu itu nggak pernah salah. Pasal 2, kalau ibu salah kembali ke pasal 1. Ya otomatis kan akhirnya apa? Ribut. Nah, justru Rasulullah menyuruh pada saat perdebatan, perbedaan pendapat, jangan langsung main tangan. Ya, main hati, maafkan dulu, lapangkan hati dulu, baru kemudian istighfar 70 kali. Ya. Kemudian apa? Ketika konflik perbedaan itu apalagi menyangkut soal tradisi. Kan banyak begitu. Yasinan, salawatan, ya kemudian apalagi lah macam-macam yang sifatnya tradisi, nggak ada nih di zaman Rasul, ini cuma tradisi masyarakat kita. Ketika menyikapi tradisi, perbedaan tradisi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf, ya, yaitu apa? Wa'mur, ya, apa diminta oleh Allah pertama adalah khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, lapang dada dulu. Ya bisa jadi tradisi-tradisi ini dulu diajarkan oleh orang tua kita, awalnya niatnya baik. Nah, kita harus berlapang dada dulu. Awalnya pasti baik. Wa'mur bil urfi. Kalau memang udah kita pahami, kita teliti, ya kita kritisi mana yang baik kita lanjutkan. Wa'arid anil jahilin, mana yang sudah mulai menyimpang baru ya kita coba luruskan. Nah, namun jangan sampai nih langsung kita menganggap ini salah, langsung ada ada sikap pertentangan. Ya udah yang ada mah adanya ribut. Tapi yang diminta oleh Allah adalah ya khudil afa, karena kalau kita sudah mulai memaafkan, berlapang dada, kita akan mencoba untuk respon positif dan juga positive thinking. Kayak saya pernah tinggal di satu tempat lingkungan orang Betawi ya pada saat 17 Agustus mereka minta malamnya itu kan biasanya ada panggung. Nah sorenya itu ibu-ibunya ngumpul untuk ngaji dulu. Ya sebagai warga ya saya diminta untuk bawa ini, bawa itu. Udahlah ya karena saya adalah warga pendatang ya di situ. Ya saya dapat tugas bawa buah, udah saya antar ke rumahnya Bu RT. Dialog aja saya sama Bu RT-nya. Bu RT,
Kenapa ntar kita bacanya Yasinan? Boleh nggak mumpung lagi 17 Agustus nih tentang kemerdekaan, kita bacanya surat Al-Fat aja. Ternyata jawabannya sederhana. Ya gimana mau baca surat Al-Fat? Kita kagak tahu, kita mah taunya cuma Yasin doang. Oh, dari situ justru saya malah sedih. Ya, kenapa kita menyalahkan masyarakat kita dengan Yasinan? Ternyata mereka tidak tahu dengan ayat-ayat yang lain. Kemana para ustazah, kemana para ustadz, kemana para ulama? Kok tidak mengakrabkan dan menghilangkan ya buta huruf Al-Quran? Ya, jangan disuruh baca yang lain. Kita mau taunya cuma Yasin doang. Itu aja jangan disuruh buka Al-Quran. Bukanya langsung buku Yasin. Dari situ saya belajar, ya Allah, ya kita justru ketika berhadapan dengan tradisi, kita harus dengan respon positif dan berlapang dada untuk mengukur. Bisa jadi ada kontribusi kekurangan kita yang menyebabkan yang mereka melakukan semua itu. Ya sampai disebut sama Allah itu, kalau ternyata setan itu menggoda kamu yang akhirnya membuat kamu jadi kepingin ribut, ya langsung fasta'id billah. Ya berlindunglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga pernah terjadi antara Abu Bakar dengan Umar. Ya, di mana suatu saat dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Bakar itu sedang berbeda pendapat, jadi adu mulut ya dengan Umar bin Khattab. Ya, karena dua-duanya merasa tidak ada yang salah ya, dua-duanya benar ya. Akhirnya apa? Ya, Umar kesel banget sama Abu Bakar. Ya, lalu akhirnya Abu Bakar mulai meluluhkan hatinya. Abu Bakar minta maaf sama Umar. Apa yang terjadi? Ya, Umar enggak memaafkan Abu Bakar, sampai Abu Bakar mengejar Umar ya, sampai ke rumahnya, dan langsung Umar itu kayak ngegebrak pintu, buak gitu kan. Sedih banget Abu Bakar. Ya, perdebatan dua sahabat ya ternyata di awal saling bertikai, tapi kemudian Abu Bakar minta maaf ya, karena di awalnya kan nggak langsung minta maaf ya, diawali udah berdebat dulu, ternyata apa menyebabkan seorang Umar ya bertindak kasar ya, nggak memaafkan sampai menggebrak pintu di depan Abu Bakar. Abu Bakar sedih banget. Nah, begitu dia mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kemudian Rasulullah mengingatkan kalau ya Abu Bakar itu ya adalah orang yang benar-benar begitu baik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya di situ artinya Rasulullah mengingatkan Umar ya kalau Abu Bakar itu orang yang terbaik, tapi ternyata dia lebih dahulu meminta maaf kepada ya Umar bin Khattab. Nah disinilah ya Rasulullah SAW mengingatkan kalau saat perdebatan jangan cari yang paling benar, tapi carilah siapa yang paling berlapang dada untuk memaafkan terlebih dahulu. Apalagi kalau perdebatannya itu di dalam rumah tangga. Jangan cari siapa yang benar. Ya, tapi carilah siapa di antara kita yang paling mulia, yaitu yang diminta sama Allah ya, wa in ta'fu, siapa yang paling pertama memaafkan. Watasfahu, siapa yang paling pertama merangkul. Wataghfiru, siapa yang paling pertama meminta ampun. Nah, terakhir ya kata Rasulullah SAW, ini kan soal manajemen hati, bukan akhirnya ya Allah Ustazah itu mah kagak ada solusi, cuman main hati, manajemen hati terus akhirnya gimana dong solusinya? Masa nggak ada perubahan? Surat Ali Imran ayat 159, inilah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul. Ya, kalau Rasulullah SAW berhadapan dengan konflik, ya baik dengan sahabat maupun dengan orang-orang Quraisy, betul tetap yang pertama Rasulullah diminta atas rahmatnya Allah, nggak boleh bersikap keras, nggak boleh langsung pasang emosi, pasang bertentangan, pasang yang paling benar, nggak usah. Kita udah tahu Rasul itu yang paling benar, tapi Rasul diminta oleh Allah tetap bersikap lemah lembut, jangan bersikap keras. Caranya gimana? Tetap maafkan, lalu mulailah dengan istighfar. Rasul nih, ya pada Rasul itu pasti benar karena di bawah bimbingan wahyu, tapi Allah mengajarkan Rasul, kamu jangan sok
Kamu jangan angkuh, kalau bukan rahmatnya Allah nggak bisa Rasul itu bersikap lemah lembut. Ya, pasti kamu tuh akan bersikap keras dan kasar. Ya, tapi Allah ya memberikan rahmat kepada Rasul. Maafkan dulu, karena kaya hati inilah yang bisa membuat cahaya. Kita bisa berpikir jernih, bisa membuat strategi yang terbaik, yang cerdas. Maafkan dulu. Lalu apa? Ya, ikat hati ya dengan istighfar kepada Allah sebanyak 70 kali. Nah, kalau ini sudah kita lakukan dengan izin Allah, baru gimana solusi yang berikutnya, plan yang berikutnya, bermusyawarahlah. Musyawarah ini akan bisa terjadi kalau kita hadir dengan kondisi saling mencintai, bukan saling benci, yang memang sedang duduk kompromi untuk mencari ya mana yang paling sedikit mudorotnya dan yang paling banyak manfaatnya. Kalau udah musyawarah, kemudian kamu udah melakukan pertimbangan, faida azamtah, tekadlah kepada Allah, lalu tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebutkan, dan jangan lupa juga ada kalanya setelah itu, setelah habis musyawarah, bikin ya komitmen bersama. Ya, plan A, plan B udah kita buat, lalu bikinlah komitmen bersama seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Ya, setelah musyawarah ya perlu adanya hakam, adanya 3435 ya. Hakam itu orang yang bijak yang bisa membuat kesepakatan. Walaupun dari awal itu misalnya kayak contoh dipukul, dipisahkan tempat tidur, itu adalah berdasarkan dari komitmen bersama. Ya, nah inilah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ada satu doa nih teman-teman, agar hati kita lunak dulu, hati kita lapang dulu. Ya, Rasulullah menyuruh kita seperti doanya Muhajirin dan Ansor. Ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami, juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, dan jangan jadikan di antara hati-hati kami gilan. Gilan itu kejengkelan, semua yang mengganjal, yang menyebabkan penyakit hati, tolong ya Allah hindari dari kami. Ya, terutama penyakit-penyakit hati ya terhadap saudara-saudara kami lilladzina amanu, orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Bu Met? Puyeng dah Bu Met? Enggak, alhamdulillah jadi lebih tercerahkan Ibu ya. Ternyata tuh semua mazhab itu ini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Jadi kita juga nggak boleh, memang harus berhati-hati sekali dalam mungkin mengkafirkan, membid'ahkan suatu masalah gitu loh. Jadi buat saya tuh sebagai eye opening banget gitu. Nah, kemudian juga saya tuh Ali Imran 159 ini dalam 2 hari saya di-sharing oleh Ustazah dengan 2 kali juga gitu loh. Oh gitu. Kemarin juga dengan Ustazah Aisyah saya dengar bagaimana menyikapi tentang pertentangan dengan anak gitu loh. Itu juga dipakai surat Ali Imran 159. Baik, Ibu-ibu, terima kasih Ustazah ya. Kita buka sesi tanya jawab kita. Silakan yang mau bertanya langsung kepada Ustazah Hamidah. Silakan. Puput, Bu Imet. Oh, silakan Mbak Puput. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya tertarik tentang mazhab-mazhab ini. Siap. Nah, kalau misalnya kita di satu kondisi mengikuti mazhab ini, mazhab Syafi'i misalnya. Di kondisi lain kita mengikuti mazhab yang lain gitu. Kira-kira itu bisa nggak ya Ustazah? Oke. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mengamalkan, kan babnya kita kan untuk mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah di Al-Quran dan di hadis kan. Nah, dalam rangka mengamalkan apa yang ada di Al-Quran dan ada di hadis, para ulama itu sudah membuat opsi. Opsi yang pertama apa? Nggak usah pakai mazhab. Ya, yang penting ada ayatnya. Yang penting ada dalilnya Quran dan Sunnah.
Selama ada dalilnya, baik itu Quran, ada dalil dalam hadis sunnah, aman. Yang penting ketika kita mengamalkan masuk surga. Dan buku fikih yang memberikan opsi seperti itu udah disiapkan oleh para ulama. Siapa itu? Buku fikih yang ditulis oleh fikih sunnah Said Sabiq. Ya, jadi ulama yang ulama mufti ya seorang mufti, ya seorang ulama ahli fikih yang akhirnya membuat buku yang memudahkan kita dalam mengamalkan apa yang ada di dalam syariat Islam tanpa bersinggungan dengan madhab. Yang penting dia nggak dosa. Ada dalil Quran dan adalah hadis Nabi. Dan menariknya nih, buku fikih sunnah Said Sabiq itu adalah fikih yang dipilih oleh para pendahulu kita, ulama-ulama Nusantara ya para ulama-ulama Indonesia untuk dipakai di masyarakat kita. Karena masyarakat kita ini kalau pendekatannya adalah fikih madhab, itu suka puyeng. Jadi madhab mana yang benar kan begitu. Ya, karena bapak saya almarhum, itu kan orang NU ya bapak saya. Bapak saya itu ya dulu ya pakainya ya fikih sunnah Said Sabiq itu. Yang penting apa? Ada dalilnya. Setiap pembahasan ini ayat Quran, ini hadis. Setiap pembahasan ini ayat Quran, ini hadis. Yang hadisnya secara ilmiah jelas-jelas bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kalau teman-teman tujuan mengamalkannya yang penting nggak berdosa, yang penting masuk surga, opsi yang pertama nggak usah pendekatan. Jadi ya pendekatannya ada pendekatan yang penting masyru', ada dalilnya. Nah yang kedua ya boleh pakai madhab, tapi kalau pakai madhab harus cerdas. Kenapa? Ya karena mohon maaf nih, di Indonesia kan memang masyarakat kita, negara kita tidak menentukan satu madhab. Otomatis negara kita mengadopsi semua penerbit ya terbitan buku-buku berbagai madhab. Kan gitu. Kecuali kalau negara kita sudah menentukan satu madhab. Nggak boleh ada madhab yang lain yang diterbitkan di negara kita. Negara kita kan dari Sabang sampai Merauke. Ya, nggak ada madhabnya. Nah, saya pernah mendalami satu kasus, yaitu apa? Ustazah, ini ada satu buku sholat seperti Rasul. Oke, ternyata apa sholatnya begini. Ya, saya lihat ini mah pendekatan satu madhab Imam Maliki. Anda kalau mau pendekatan madhab, jangan bacanya satu madhab. Ulama sudah menyiapkan kalau mau pakai madhab itu ada kitab 4 madhab. Jadi fikih 4 madhab. Udah diterjemahkan juga di Indonesia. Tujuannya apa? Agar ketika tadi yang nanya Mbak Puput ya. Nah, ketika Mbak Puput mau menentukan saya ini mau pakai madhab apa, ya pastikan dulu kita sudah punya referensi dari 4 madhab itu. Menurut madhab Hanafi, Hambali, dan Maliki itu seperti apa. Nah sekarang saya kepengen pindah-pindah. Untuk opsi yang 4 madhab, ada pilihan. Ya, pilihan apa? Ar-rojih, mana yang paling kuat, mana yang paling sahih. Jadi nggak apa-apa Mbak Puput kalau saya kepengen yang ini, saya kepengen pakai yang ini. Yang ini pakai ini. Nggak apa-apa dengan syarat mana yang paling kuat menurut 4 madhab. Bukan mana yang paling enak menurut kita. Ya kan? Kadang begitu. Saya pilihnya yang ini aja. Kalau mau pindah-pindah madhab, kriterianya adalah menurut 4 madhab ini, mana yang paling kuat? Nah, yang paling kuat ada kalanya di sub tayamum adalah madhab Syafi'i. Di sub wudu, madhab Imam Hanafi. Ya, di sub sholat, madhab Imam Maliki. Itu boleh. Kalau kriterianya adalah berpindah-pindah ar-rojih, mana yang paling kuat. Bukan berdasarkan sekali lagi, mana yang paling enak. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya juga pernah nih satu kasus
ya saya pernah diminta ngisi fikih. Ya Allah, saya kan berpikirnya, saya belajar dari bapak saya. Kenapa? Karena pasti deh kalau di masyarakat Indonesia, Ustazah bukunya apa? Kan begitu. Tahun 97 waktu itu. Yang paling gampang aja deh yang udah banyak diterjemahin, yang buku fikihnya kuning sama hijau, itu kan di bulan bintang ada, ya itu udah banyak lah diterjemahkan. Udah saya bawa buku Fikih Sunnah Said Sabiq. Ya Allah, apa yang terjadi, Bu Met, ya, Mbak Lifah, yang Mbak Puput. Ketika saya bawa, ada yang nanya, Ustazah bawa buku apa? Fikih Sunnah Said Sabiq. Ustazah kok ngajarin kita bid'ah sih? Ngajarin kita bid'ah? Saya bilang, kok Anda mengatakan saya mengajarkan bid'ah, padahal saya belum ngomong apa-apa, buka ta'lim juga belum. Udah dibilang mengajarkan bid'ah. Itu Ustazah lihat aja bukunya Fikih Sunnah Said Sabiq. Said Sabiq itu kan mengajarkan kita tentang bid'ah, ya. Dia waktu itu bahasnya tadi tentang sholat tasbih, ya itu kan nggak ada hadisnya. Tentang mengazankan di telinga anak, itu kan nggak ada hadisnya, tapi di bukunya Fikih Sunnah Said Sabiq sunnah ketika anak itu lahir mengazankan di telinga anak, itu kan ngajarin ngajarin bid'ah. Jadi maksudnya Anda apa? Anda mau yang sahih-sahih aja. Kalau memang Anda mau pendekatan mengamalkan fikih yang sahih-sahih aja, ada bukunya. Ya, bukunya apa? Fathul Bari. Ya, Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari disusun berdasarkan bab fikih. Ayo, berarti apa? Kita belajarnya ya Sahih Bukhari. Tapi mohon maaf, baik Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, semua mengamalkan dari hadis-hadis ini, walaupun dhaif tetap sunnah. Nah, kalau kamu mau pakainya hadis Sahih Bukhari saja, Sahih Muslim saja, jangan bilang kamu ahlu sunnah. Nanti bikin rancu. Bilanglah kalian ahlu sahih. Ya, jadi kalian nyohi-nyohi aja. Kenapa? Karena yang namanya nyunnah, ada yang derajatnya hadis sahih, ada yang derajatnya hadis hasan, ada yang derajat hadis dhaif. Jadi kalau memang komunitas yang nyohi-nyohi, saya nggak pakai Fikih Sunnah Said Sabiq. Saya nggak pakai 4 madhab. Yang kita pakai misalnya Bulughul Maram. Yang kita pakai adalah ya Fathul Bukhari. Yang kita pakai bab akhlak misalnya apa? Ya, Adabul Mufrad, ya, Sahih Bukhari. Nah, jadi teman-teman, dalam mengamalkan, para ulama sudah membuat pilihan. Mau pendekatan masyru', yang penting ada dalilnya, Quran dan hadis, mau pendekatan madhab fikih, berarti harus 4 madhab yang kita pelajari, kita harus tahu dulu semuanya, pertimbangannya seperti apa, atau mau yang sahih-sahih aja. Semuanya dikasih pilihan. Begitu Mbak Puput. Siap, Ustazah. Makin pusing nggak yang jelasinnya? Mbak Lifa? Tapi memang ternyata ya sedalam itu ya Ustazah, nggak sederhana gitu. Jadi memang sedalam dan seluas itu pembahasan kalau kita bilang mana yang bid'ah, terus yang ya segala macam itu gitu. Jadi nggak simpel gitu. Iya. Baik, itu Ustazah, terima kasih. Iya. Dan bijak. Iya, sebab nih Bu Met, kalau segmennya dalam soal rumah tangga biasanya nih perdebatannya itu soal ribut aja deh, suami istri kan. Nah, kayaknya mah saya memahami nih kayaknya yang dititipkan sama Mbak Lifa nih bukan soal konflik rumah tangga nih. Ini konflik soal fikih ya kan? Konflik soal ibadah. Aduh, ya masa sih cuma manajemen hati, kan harus dikuatkan dengan dasar ilmunya. Jadi mohon maaf kalau ya udah diusahakan seringan-ringannya. Mohon maaf kalau masih berat. Berat ya kan. Nggak apa Ibu, maksudnya itu pelajaran juga buat kita juga gitu untuk menyikapi perbedaan. Kalau memang maksudnya ilmu kita kan juga baru belajar kemarin ini, jadi kita juga harus bijak gitu loh melihat perbedaan-perbedaan di sekeliling kita gitu. Iya. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa mau tanya. Silakan. Halo. Iya, hadir. Oke, Bu Ustazah, dalam keseharian kan pastinya kita tidak pernah namanya
terpisahkan dalam konflik lah ya, apalagi dalam kehidupan sehari bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kita yang namanya konflik itu kan pasti akan selalu ada. Nah, tapi kadang dalam tadi kan Ibu Ustazah bilang memaafkan, tapi kadang memaafkan itu kadang datangnya tidak satu paket dengan melupakan. Gimana sih hukumnya ketika kita sudah mengikuti step by step mulai dari tadi kayak misalnya kita udah memaafkan, bermusyawarah gitu kan. Terus tapi konflik itu istilahnya masih ada di situ gitu. Memaafkan kan juga tidak berarti kita membiarkan diri kita disakiti terus-menerus dengan cara atau oleh orang yang berkonflik dengan kita. Itu hukumnya tuh seperti apa ya ketika kita sudah kita sudah memaafkan orang-orang itu, apakah kita tetap move on gitu kan, tapi ya grudge-nya itu masih di situ gitu, itu hukumnya gimana ya Ustazah? Terima kasih. Jadi pertanyaan dalam benar. Memaafkan dengan melupakan dua hal yang berbeda. Kalaupun kita sudah memaafkan, jangan tuntut untuk melupakan. Karena kita masih hidup. Dan kita ini punya memori. Semakin disuruh lupa, makin ingat. Makin disuruh lepas, ikhlas, ridho, makin nyesek. Karena memang manusia itu hidup dengan kenangan. Nah, untuk itulah, bab memaafkan dengan melupakan tidak boleh dicampur aduk. Rasulullah SAW, saya seringkali mengingatkan kisah ini, karena kisah ini adalah kisah bagaimana Rasulullah mengajarkan kita hidup secara syar'i, tapi manusiawi. Ya, syar'i apa? Memaafkan. Manusiawi apa? Enggak bisa melupakan. Makanya perlu ada komitmen bersama. Yaitu kisahnya Rasulullah dengan Wahsy yang membunuh pamannya Rasul Hamzah. Kayak apa sedihnya Rasul ketika Wahsy membunuh pamannya Hamzah, ya pamannya Rasul yang bernama Hamzah. Lalu ketika Rasul dapati kondisi fisiknya Hamzah, ya pamannya Rasul kan dalam kondisi hancur karena jantungnya diambil sama Hindun. Setelah Wahsy itu lepas dari perbudakan, karena dia akan melakukan semua itu murni karena dia kepingin bebas. Selama ini dia tidak pernah tahu dunia luar. Taunya adalah Umayyah. Ngikutin Umayyah aja kan. Nah, begitu dia menebus dirinya dengan membunuh orang yang diminta oleh majikannya untuk kebebasan, barulah dia kan cari tahu. Oh, dia baru sadar. Ternyata yang dibunuh ini adalah orang baik. Selama ini dia nggak tahu orang hidupnya sebagai budak nggak boleh kemana-mana. Akhirnya apa? Dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dia menghadap pada Rasulullah SAW harus memaafkan. Karena tobatnya seorang pembunuh dengan masuk Islam berarti sudah dimaafkan. Ya, membunuh itu dibunuh kalau sesama Muslim, kan gitu. Tapi kalau dia tadinya bukan Muslim di zaman jahiliyah itu kan urusan dia. Tapi begitu dia menyadari kalau ini adalah kesalahan dan dia baru masuk Islam, itu kan seperti lembaran putih. Dia hidup seperti baik lagi. Dimaafkan. Tapi Rasul bisa nggak melupakan? Nggak bisa. Dan disitulah Rasulullah minta agar adanya sisi kemanusiaan ya yang dipahami oleh Wahsy dan juga dipahami oleh para sahabat untuk membuat sebuah komitmen. Yaitu apa? Rasul minta kepada Wahsy, kalaupun sudah dimaafkan oleh Rasul, tapi please jangan cari muka lah sama Rasul. Jadi selalu menghindarlah untuk tatap muka. Tidak dilarang Wahsy itu mendengar wahyu dari Rasul. Enggak, hanya kalau Rasul menghadap ke sini, Wahsy disuruh ya mencari tempat yang Rasul itu nggak bisa lihat wajahnya. Jadi apa kata Wahsy, selama dia masuk Islam, ya dia selalu bersama dengan Rasul, tapi dia selalu menyembunyikan wajahnya. Kenapa? Karena manusiawi. Kalau Rasul ngelihat mukanya Wahsy, itu kan teringat dengan masa lalu yang begitu menyedihkan. Nah, para sahabat ketika mengetahui komitmen Rasul dengan Wahsy seperti ini, bukan malah menganggap, ya Allah, maaf ini kagak ikhlas.
Nah, kalau maafin ikhlas mah udah dilepas. Ya udah kayak orang buang air aja, nggak usah dihitung-hitung, nggak usah, kamu mah nggak nyadar, itu kan manusia. Nah, tapi Rasulullah SAW minta, ini sebuah komitmen, kesepakatan. Ya, silahkan, wasi tidak pernah dizolimi sama Rasul. Silahkan, wasi itu akan selalu mendengar ayat-ayat yang diucapkan oleh Rasul. Tapi Rasul cuma minta, jangan papasan wajah. Jadi selalu tutupi wajahnya, agar Rasul itu tidak mengenang rasa sakit yang pernah dialami dengan kondisi fisiknya Hamzah. Nah, dari sini berarti hal yang diperbolehkan ketika misalnya, aduh, nggak bisa saya move on, kenapa? Gimana ya? Bisa diamnya aku sih, aku bisa diam, tapi nanti darah tinggi naik. Nah, kalau memang kita tidak sanggup untuk bertemu, kita tidak sanggup, nah harus dikomunikasikan. Jadi nggak boleh sepihak, harus buat kesepakatan. Ya, saya sudah memaafkan, tapi mohon maaf, kita mungkin berteman saja. Minta maaf, kita mungkin saling mendoakan aja. Nah, itu yang perlu disampaikan. Karena para sahabat akhirnya begitu Rasulullah sudah wafat, barulah menyampaikan kepada Wahsy. Karena Wahsy selama ini merasa terus belum ngeplong gitulah hatinya. Karena masih membuat Rasulullah sedih kalau melihat wajahnya. Apa kata sahabat? Hai Wahsy, kalau kamu ingin menebus kesalahan dengan Rasulullah, ya, bukan dengan Allah, bukan dengan dosa, menebus kesalahan dengan Rasulullah, ya maka dengan tombakmu yang sama. Bunuhlah Musailamah al-Kadzab, seseorang yang mengaku sebagai nabi. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, Mbak Nisa. Itu saja penjelasannya. Terima kasih Bu Imet kesempatan untuk bertanyanya. Oke, sama-sama. Sama-sama. Ada lagi dari Mbak Sinta, Bu. Silakan Mbak Sinta. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Dengan Cinta lagi Ustazah. Ini Ustazah, tadi menarik ya tadi di awal tentang hadis dan lain-lainnya gitu. Maksudnya bahwa kita tuh tidak boleh sombong ya kalau misalnya kita udah mengetahui sesuatu. Nah, gini kan sekarang tuh banyak grup-grup yang misalnya kita masuk ke Telegram grup misalnya, ya banyak lah grup-grup yang suka share kayak poster kecil gitu yang setiap hari itu di-share misalnya tentang hadis, terus udah gitu tentang misalnya kata-kata yang menurut saya itu motivasi, dan bukan hanya hadis ini tapi kata-kata motivasi, tapi di bawahnya tuh ada misalnya kalau hadis ada hadis, kalau yang kita saya sendiri misalnya kan belum paham ya, ada hadis riwayat Bukhari kan itu udah tahu gitu kan Ustazah. Nah misalnya kita pengen share itu kan, katanya kalau kita share sesuatu itu siapa tahu itu sesuatu itu mungkin jadi manfaat buat orang lain. Nah ketika kita lihat poster tersebut terus kita kan baca nih, terus ada di bawahnya ada sumbernya. Kalau berdasarkan tadi yang disampaikan sama Ustazah, apakah kita perlu sebelum kita share itu kita ngecek dulu nih hadis yang di poster tersebut, ataupun apakah itu benar atau enggak? Ini mungkin agak bercabang juga pertanyaannya. Jadi apakah kewajiban kita untuk memahami ilmu, menuntut ilmu hadis itu jadinya prioritasnya lebih utama gitu. Maksudnya sama dengan prioritas menjalani ilmu yang lain gitu. Demikian Ustazah, terima kasih. Barakallah. Waduh, alhamdulillah Bu Sinta nanya. Akhirnya apa? Jadi saya pun kepingin bertanya buat teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kita ingin men-share sebuah flyer, poster, kata-kata hikmah yang menggunakan Quran kah, hadis Nabi kah, agar kita tidak kena dosa jariah, kita perlu cek and recheck kejujuran ilmiah. Contoh satu, ya. Jadi jangan lihat cantiknya flyer tersebut, tapi perlu lihat muatannya. Contoh, beberapa kali waktu kasus apa ya, itu saya merasa tidak nyaman, yang kayaknya yang bulan Syuro ya, yang Muharram itu dengan mengutip ya Zainal Abidin
saya sampai lupa, itu Zainal Abidin, itu banyak yang mengutip Zainal Abidin dengan redaksi yang sama, tapi penulisan gelar yang berbeda. Ada yang gelarnya RA, ada yang gelarnya AS, ya, ada yang bilangnya imam. Saya di banyak grup dengan satu flyer itu kan yang waktu itu isi hadisnya itu Allah tidak akan mengampuni mereka yang masih ada pertikaian. Nah, itu waktu kasus apa tuh? Pokoknya di grup itu kan banyak banget. Ya, saya cuman mengingatkan secara kejujuran ilmiah. Ya, siapakah ya Zainal Abidin ini? Ya, kalau dia bukan nabi, jangan disertakan AS alaihissalam. Ya, kalau dia bukan sahabat, jangan disertakan radhiyallahu. Kenapa? Walaupun hadisnya ada nih, hadisnya ada, tapi ya berkata Zainal Abidin alaihissalam. Nah, ini udah ada misi tersendiri. Nah, jadi kejujuran ilmiah yang pertama kita perlu cek and recheck dalam penulisan gelar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, alhamdulillah nih teman-teman, kita ini sudah dimudahkan kok dengan mesin pencaharian hadis. Ya kan udah dimudahkan, biar kita nggak kena dosa jamaah aja. Ya kan begitu. Agar kejujuran ilmiah itu dilatih oleh kita, tidak punya kontribusi dalam menyebarkan berita hoax, kita perlu memastikan kalau konten tersebut benar-benar dari ayat Quran, benar-benar dari hadis Nabi, dan sudah ada aplikasinya. Nah, saya mau tanya, ya udah ada yang pernah dengar hadis kan, Bukhari, Muslim, sampai Sunan Imam. Kalaupun misalnya nggak langganan nih, dalam satu buku kita bisa dapat 5 hadis kan pencaharian. Ya, kalau saya langganan pakai pulsa, ya setahun cuma 100.000. Iya, sebulan cuma $20. Ya murah sih, ha. Iya, tapi kita bisa mendapatkan tinggal setting. Nah, kita bisa cek dari situ. Kalau memang ada di 9 kitab hadis, kalau ada di Nasai, di Mu'jam, cek dari situ ada apa enggak. Kalau enggak ada, ya ada lagi. Saya ada mesin pencaharian, memang dia pakai bahasa Arab, tapi bisa nanti kalau udah keluar itu bisa dengan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kita bisa cek, karena dengan mesin pencaharian hadis ini, kita udah dimudahkan untuk melatih kejujuran ilmiah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang kita semua punya 9 kitab hadis, ya kenapa? Atau kita punya aplikasi Adabul Mufrad. Kan ada kan buku Sahih Adabul Mufrad. Ada buku ini, buku e-book, ya. Kalau memang kita punya aplikasi 9 kitab hadis, kita punya e-book, kenapa kok kita tidak berupaya untuk kitalah yang buat konten yang sudah dipastikan pertanggungjawabannya. Karena sekarang siapapun bisa membuat konten flyer kan gitu kan. Jadi jadilah kita ustazah konten ya, flyer di medsos. Gitu Bu Sinta. Saya tunggu flyernya Bu Sinta. Daripada Bu Sinta nge-share punya orang. Banyak yang ya ustazah flyernya. Banyak yang lucu-lucu, jadi pengen nge-share langsung gitu kadang-kadang ustazah. Tapi ya itu tadi mungkin memang kita harus cek dulu ya kebenarannya gitu. Ya saya ya kayak kemarin tuh saya dapat flyer. Nggak apa-apa, tapi Mbok ya tuh jangan akhirnya sindiran itu membuat orang tuh nggak nyaman. Ya misal gitu, pakaian kalian menunjukkan malunya kalian. Ya, itu kalau pakaian kayak begini berarti malunya kalian segini. Kalau pakaian kalian begini berarti malunya kalian segini. Ya Allah, kok kayaknya nggak bijak banget gitu untuk menjudge seseorang dengan
malu itu dilihat dari pakaiannya. Jadi dilihat dari panjang pendek jilbabnya. Saya pernah dapat share kayak gitu. Jadi ukurlah di mana ukurlah berapa malunya kalian. Kalau kalian jilbabnya segini, ya malunya segini. Kalau kalian jilbabnya segini, berarti malunya lebih banyak. Itu kan kurang etis untuk mengukur al-haya, malu itu dengan berapa meter ya, pakaian yang kita gunakan dalam menutup aurat kita. Itu kan nggak tolak ukur seperti itu. Ayo Bu Sinta, yang kita tunggu nih. Mbak Liva, buat Mbak Liva. Syiar dakwah flyer kan gitu kan. Apalagi kalau Ya, anak-anak, iya, apalagi kalau punya download Canva ya. dulu Ustazah baru tahu. Apalagi kalau punya Canva kan, pakai aplikasi Balifa aja bikin flyer pengajian udah bling. Udah tinggal kontennya aja. Tuh Bu Met punya aplikasinya tuh. Ayo Bu Sinta, nanti di 9 kita minimal itu. Saya jujur akhirnya membuat konten-konten pendekatan dari hadis Nabi, ya saya pakai 9 kitab hadis itu. Sama ini juga yang Quran Hadi yang Ibu pernah share juga itu bagus gitu ya. Ya, tematik. Betul. Tematik. Saya pernah share ya, Bu Met ya. Berarti alhamdulillah ada lagi yang udah punya selain Bu Met. Saya udah lumayan, jadi kalau saya juga lagi kajian gitu saya suka pakai, kan lumayan terstruktur ya. Begitu. Baik Ibu-ibu, udah jam 16.40, di sini 4.40. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Satu lagi pertanyaan. Satu lagi melulu Bu Met nah. Sebenarnya saya mau nanya Bu, cuma takut waktunya udah habis gitu loh. Tapi saya ada penasaran gitu. Boleh nanya satu nggak Bu? Ya, Balipa, boleh Balipa. Boleh ya? Ya boleh. Jadi waktu itu saya pernah dengar di YouTube, tapi kan kalau di YouTube kan kita nggak bisa nanya ya. Jadi tentang waktu itu Rasulullah memerintahkan Rasulullah memerintahkan sholat di Bani Quraidah. Oh ya. Nah, terus sahabat melakukan 2 hal yang berbeda. Ya, satu dia benar-benar nggak sholat sampai sholat asar, tapi akhirnya dikerjakan waktu isya gitu ya. Satu lagi sahabat dia mengerjakan sholat asarnya tapi bukan di Bani Quraidah, itu kondisinya waktu itu. Nah, pertanyaan saya, kan mereka menghadap ke Rasulullah nih dua-duanya. Rasulullah tuh tidak menyalahkan, tidak mengatakan oh kamu benar ini salah atau komentar gitu, tapi Rasulullah menerima kedua-duanya. Pertanyaan saya, kok Rasulullah nggak bilang yang sebenarnya gitu loh Bu? Itu yang pernah menggelitik saya, kok Rasulullah nggak bilang ini loh maksud saya sebenarnya gitu kan, lebih jelas gitu. Menurut Ibu gimana hikmahnya gitu? Saya menjadikan hadis ini untuk sebuah pegangan bagi para ibu-ibu yang mendampingi bapak-bapaknya pulang kampung dengan cara nyupir. Nah, kan kadang suka ribut nih, karena 2 tahun pandemi aja nggak pada pulang kampung bawa mobil. Biasanya tuh pada ribut, tahu nggak Ustazah? Ya kan yang namanya musafir itu kan boleh kan kita menjamak qashar, tapi yang namanya suami kan suami yang nyupir tuh. Ya suami itu kan lebih senengnya apa? Di setiap waktu sholat berhenti istirahat. Sedangkan istri kan kepengennya ya jamak ya kan qashar. Ya. Sampai saya bilang, tahu nggak Pak, sombong kalau nggak mau mendapatkan hadiah dari Allah. Ya, saya bilang kenapa sih Ibu tidak memahami masalah ini dengan apa yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak menyalahkan dua-duanya, tapi Rasulullah memberikan opsi untuk kebaikan dua pendapat tersebut. Ya, bagi yang sholat lagi, kan ada yang babnya itu kan yang mengulang. Ada yang begitu di tempat, dia mengulang lagi. Sepanjang yang saya paham sih Bu Meda, kasusnya bukan sampai isya. Ya, jadi Rasul kan bilang la tusalli ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Begitu nyampe di Bani Quraidah belum asar. Masih waktu zuhur. Akhirnya apa? Mereka kan gimana nih? Ya Rasulullah nyuruh kita untuk sholatnya di asar di Bani Quraidah.
sedangkan ini belum masuk waktu asar. Berarti Rasulullah menyuruh untuk sholat jamak, zuhur sama asar. Begitu nyampe Madinah, masih masuk waktu asar. Sebagian akhirnya melakukan sholat asar lagi, sebagian lagi enggak. Terjadi perdebatan, kan udah tadi, apa kata Rasulullah, bagi yang sudah sholat, lalu tidak mengulang sholat lagi, kafah cukup. Tapi bagi yang mengulang sholat lagi, dia mendapatkan 2 pahala. Nah, saya bilang sama ibu-ibu itu kalau yang pada ribut kalau pulang kampung, ibu tuh nyonya, duduk manis. Yang namanya nyonya, duduk manis, kepengennya plus langsung nyampe. Biar istirahatnya di rumah. Lah bapak supir, kan capek. Ya kan, kepinginnya di setiap masjid belonjor. Kan gitu kan, istirahat. Kenapa kita tidak memanfaatkan ini? Ya silahkan kalau ibu mau jamak, tapi ketika di waktu masjid ada, mengulang sholat lagi, mendapatkan 2 pahala. Sepanjang yang saya pahami, soal Bani Quraisyah, kenapa Rasulullah tidak menyalahkan? Karena inilah perbedaan pendapat, ya bisa diselesaikan tanpa menyalahkan, pasti bisa jadi kan ada yang lebih utama. Nggak ada yang salah, dua-duanya benar, tapi ada yang lebih utama. Oke. Begitu Bu Mit. Jadi lebih utamanya mengulang sholat ya berarti ya? Itu yang saya lakukan ketika pendapatnya Ibnu Abbas untuk wanita yang haid, suci di waktu sholat yang masih bisa dijamak. Zuhur asar itu ya Ibu? Iya, zuhur asar, maghrib isya. Ya. Kalau kita enggak apa-apa kan ya? Ya, kalau kita enggak mah nggak apa-apa, karena kan memang bukan dari Rasul, itu pendapatnya sahabat, itu sunnahnya sahabat. Karena siapa yang bisa memastikan 1 menit sebelum masuk waktu asar, 1 menit sebelum waktu isya, ya 1 menit sebelum waktu subuh, ternyata kamu sudah suci, kan begitu. Baik begitu. Ibu, jazakillah khair Ibu atas ilmunya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan menjadi amal soleh bagi Ibu. Baik teman-teman semua, kita tutup kajian kita pada hari Selasa ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khair Ibu. Insyaallah kita ketemu lagi Selasa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Lah kok saya